Lalu Mang Yana menyikapinya waktu itu gimana? Sempet nantang Gusti Allah malah. Wah, sempet masih. Oh gitu, itu serumit iya rek bener teh gitu lah. Oh iya. Wah, di tengah-tengah jalan teh ada satu gubuk kecil gitu kan. Tapi nyaman gitu. Dan gubuk itu ternyata surau. Iya. Dipakai sholat. Ada cai mancurna gitu. Dan itu hits. Terus berbohong dan kenapa engkau terus mengelak? Ya kenapa kau tak jujur padaku? Aku tahu kamu lagi berbohong. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Terus terang aku cinta padamu. Ku tak jujur juga cinta semuanya. Ku nikmati kini engkau pun sama. Kau pun tahu aku lagi berbohong. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sepertimu dan berharap semua cinta aku. Oh kenapa engkau terus berbohong dan kenapa engkau terus mengelak? Ya kenapa kau tak jujur padaku? Aku tahu kamu lagi berbohong. Wow. Sakit weh di pusat mah. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semirpa. Punten ini mah Semirpa. Semirpa teh Pemirsa. oh. Karena karek dahar jadi energina Semirpa. Semirpanya. Jadi ini lagu jorang pisan cek saya namanya. Wah, saya teh itu kuliah tingkat 3. Artinya mau disebut kolot. Jado sukuna kayak gitu ada. Berarti menikmati sekali, Ji. Tahun sabaraha Ji mendengarkan lagu ini, Ji? Tahun sabaraha mendengarkan lagu ieu? Adrenalin Cimahi teh 2008 berarti ya. Sondernalin. Tapi yang saya akan bidik Semirpa diskusi asik dengan akustik, bukan lagu yang ininya. Ini mah flashback aja bahwa kita pernah sama-sama punya masa lalu. Aku sama sepertimu, jangan tanya aku di masa lalu. Nah, biar tidak tuh genah penasaran, orang Sunda bilang, ya praktisin aja. Itu lagu teh bahaya sih ya. Mun dilihat dari kacamata dan sudut pandang barudak ayeuna anu geus halijrah mah. Jadi semua ingin ku miliki, semua ingin mencintaiku, itu kumaha Mang Yana teh. Dan berharap semua cinta aku. Asbabul torojona itu kumaha nyen lagu eta teh. Keur ngudag seseorang atau enggak urang diudag-udag ku lobaan. Jadi
zaman 2007 kontrak sama label tuh setelah masa transisi dari The Cat. Emang apa dilakuin tuh emang pasti label terlibat lah dan cukup besar kekuatan label pada saat itu. Dan salah satunya adalah tema-tema yang kami sebagai Marvels pada saat itu adalah Oh ya tegelah, jadi kenakan. Yana Marvels tepuk tangan. Cuman teh. Yana ieu teh snack yellow. Yellow snack anu teu menang ka Sumedang teh. Marvels ya teh pangeuna damang kecamatan Elton John. Aing teh sadar teh. Aya dua ya teh Yana Marvels, Yana The Cat zamanna eta kene. Sok terus kumaha pangeuna? Nah, kebetulan di era itu teh emang lagi banyak dan disukain sama si penikmat musik Indonesia teh tema-tema yang seperti itu. Oh, berarti ngikuti segmen ya. Industri, makanya ketika si klipnya pun kita pakai Nikita Willy lagu pada ya? saat itu. Ya, bareng sama Marvels pada saat itu. Ada nih kata-katanya. Ide yang si lagi bohong mah rembukan ini mata. Terus ya itu sebenarnya mah kita teh naonnya kerame. Jadi kalau misalnya kurunyungnya mah emang dibikin lah. Itu ya. Karena industrinya lagi kesini ya kita bikin lah lagu itu dan pada saat itu cukup berhasil. Dan kenapa berhasil pada saat itu? Dan memang potensi jelema saat itu nempi ka ayeuna pun untuk berbohong mah semua punya kapasitas. Betul. Nyari awak mun teu barohong teh aslina tawannya dari Allah. Tapi kebohongan-kebohongan itu kalau disadari, ditaubati, artinya ya tidak harus berulang. Urang mah aslina pangenjeungnyana ningali pertama lain tinu lagu-lagu baheulana tina lagu religina nu di TV One mangena tahun sabaraha tah. Tapi akhirnya orang loading searching. Oh geuningan teh Marvels. Terus ka dina deket heula Marvels heula sih. Deket dulunya. Terus biar mangena mah mangiki lihat Diskustik langsung rek pangieunkeun jinglena tepuk tangan buat mangena. Yang mau bikinin jingle buat Diskustik. Waduh, aya we bonus teh nya keur macu mangi belut. Ieu mah artis atuh. Itu tuh aja jadi lagu. Siga ibu-ibu nu minang anakan, dehem we aya anakan. Jadi bakat ku minang teh nya. Jadi mangana lagu eta tahun sabaraha lahirna? 2007. 2009 antara 2007 apa 2009. Oh, keur begang kene keur kasep kene jeung Nikita Willy nya. Nikita Willy video klipnya. Kato ya tuh harita keur klipna. Jangan dibahas di sini. Geus hijrah dan geus hijrah. Jadi jujur ketika teman-teman di sini terus nyanyiin lagu itu teh merinding teh ternyata dan berimbasnya teh pada saat itu teh lumayan cukup luar biasa lah buat kehidupan teh. Yana lagi bohong gitu kan. Dan ya Iya keren. Kamu mana dicap tukang bohong? Yana lagi bohong. Padahal maksudnya lain kadinya. Cuma jadi image-nya. Akhirnya jadi image dari itu teh lumayan cukup mengganggu pada saat itu gitu kan. Ya akhirnya teh hanya aya nu salah kayak ada muhasabahnya aya semacam naon evaluasinya. Ada yang salah jadi ka urangna teh juga jelema boga anjing pasti kababa anjing si eta mantap tong ngukut anjing lah. Tapi jujur tadi yang lagu si lagi bohong, lagu kisah aku, lagunya Marvels, lagunya The Cat pada saat itu bukan berarti jadi menyesal enggak, tapi itu teh sebuah yang anggap itu adalah proses yang setiap orang punya kisah tapi tidak setiap orang punya sejarah. Tepuk tangan buat saya. Yang jadikan kisah tapi bagian dari sejarah bahwa setiap orang punya masa lalu. Ya sudah, moving on. Tapi setidaknya kita sempurna dengan masa lalu kitanya. Saya sering katakan, kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Semir Pak, karena masa depan harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Nges dah, eta mah jejak digital ya kene nu jeung Nikita Willy nepi ka urang apa kan searching lah. Ya, jadi mangana kita akan membahas karena Diskustik ini tema yang sengaja disediakan untuk bagaimana orang tidak jenuh dengan frekuensi yang sifatnya seni atau hiburan. Bagaimana berhikmah, mendapatkan frekuensi positif, resonansi yang membangun, inspiring. Jadi orang mah naik bedah lagu. Nah, kebetulan saya punya sejarah pribadi sama Yana itu. Soalnya tuh bangga tuh deket yang public figure di masanya. Kita ketemu teh di radio manggilnya. Di radio ya. Tahun sabaraha lah. Jadi udah heboh-heboh masalah hijrah di Bandung. Kebetulan saya ngisi di sebuah radio di Bandung, radio anak muda, 103,9 hits radio, semua hits ada di situ semua. Pangi wayak ieu tah. Ngobrol mana?
Cete betul mah geus hijrah. Lalu nanya-nanya, ai hijrah teh kumaha tah? Lalu manehna dapat jawaban saya waktu itu gimana? Karena ada kegalauan teh pada saat itu ketika hijrah teh harus berganti dandanan pada saat itu teh. Jadi ada momen Yana bareng-bareng sama teman-teman musisi yang anggaplah sudah hijrah duluan jadi baju gitu kan. Barang sholat maghrib bareng sama mereka teh. Tapi ketika keluar dari masjid kita nongkrong teh, bahasanya adalah karena mungkin teman-teman Yana marah pakai baju, tiba-tiba ada beberapa orang teh yang nyeletuknya kayak gini. Tah tinggal manggenaeun nu kuduna ngiluan sholat. Seakan-akan ya. Gitu kan. Oh. Padahal orang nggak sholat ya, tinggal manganaeun tanu kidu ngiluan sholat teh. Nah ini punishment sebetulnya mah, merasa bersih tidak bersih merasa. Kadang dengan frekuensi barunya, atmosfer barunya, lalu merasa benar tidak benar merasa, sehingga memincingkan mata, memandang sebelah mata bahwa yang belum sama sepertinya kita belum termasuk golongannya. Lalu Mang Yana menyikapinya waktu itu gimana? Sempet nantang Gusti Allah. Wah, sempet masih. Oh gitu, itu serumit iya, erek bener teh gitu lah. Oh iya. Wars gitu ya. Makanya pas ketemu sama Ustaz, ya Qadarullah benernya. Qadarullah jalannya sampai hari ini alhamdulillah. Ustaz Revi juga ketika Yana ngomong, nanya yang itu makanya hayu ngilu gitu. Akhirnya ya waktu itu dibikin ringan ya. Ternyata ringan. Bukan berarti ringan ngagampangkeun, bukan seperti itu. Oh ternyata gitu ya. Ketika tidak berganti baju pun, ketika kita bajunya bersih jauh dari najis teh, ya udah cukup bisa seperti itu. Yang penting konsisten. Iya. Jadi ada quotes, lebih baik terkesan berbaju kotor tapi berusaha membersihkan hati daripada selalu berbaju bersih tapi hati tidak terjaga sehingga kotor perilaku, kotor perbuatan, menyinggung, menghakimi, punishment, judgment, itu juga kudu dibenahi. Maka di diskutik ini kita imbangkan apa yang pernah terjadi dengan memperbaiki prasangka. Sampai ini mah reunian orang heulanya. Orang teh ningali di TV One teh Mang Yana teh mengingatkan saya dengan lagunya waktu itu. Entah di mana akhir langkahku. Naon sih judulna teh? Akan di mana akhir langkahku. Eta teh jadi tingalianana bener cek Nabi undur makola wala tandur makola tapi terngiang we. Harita saya kerja capena Mang Yana. Jadi orang di mana keur naon keur kumaha geus boga bekal naon jadi lagu yang saya dengar dari Mang Yana teh jadi muhasabah sepanjang jalan ketika lelah teh. Wow. Tapi alangkah baiknya bagaimana kalau Yana yang menyanyikan lagu itu, lalu kita tanya berikutnya, Nabet bisa nyanyiin lagu itu. Tepuk tangan buat Yana. Hey! Akan di mana akhir langkahku, akan di mana akhir ceritaku. Air mata pertegas tanya itu, tertundukku di hadapanmu, tertundukku di hadapanmu. Jujur hatiku pernah terasa mati, jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang agungkanmu, menakutkan, mengerikan. Ketika aku teringat semua dosa, menakutkan, mengerikan. Ku mohon ampunilah aku. Akan di mana akhir langkahku, akan di mana akhir ceritaku. Air mata pertegas tanya itu, tertundukku di hadapanmu, tertundukku di hadapanmu. Jujur hatiku pernah terasa mati, jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang memujamu, ketika semua orang agungkanmu, menakutkan, mengerikan. Ketika aku teringat
semua dosa menakutkan, mengerikan. Ku mohon ampunilah aku, ku mohon ampuni dosaku, ku mohon ampunilah aku, ku mohon ampuni dosaku. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau saya sederhana sih, lihat konten apa yang ada di lirik-lirik yang tersusun rapi dari batin yang murni dan bersih, keresahan seorang Yana. Itu menang punishment didinya, Smir Pak. Jadi setiap orang punya kelelahan, keresahan, kegelisahan, kegundahan yang boleh diekspresikan. Nah, jadi mau nanya Yana masa laluna sedang apa dan di mana dia hari ini dengekeun we lagu nu bieu. Mangena nggak dia deui. Tepuk tangan dulu buat Yana yang begitu ekspresif. Nah, ya biasa ya tradisi diskusi karena diskusi tong ini Bang udah dibayar. Yuk. Cik Mang menang setrum naon tinu bieu lagu ketika Mang Yana nyanyi entah naon Mang Yana lagu nanti poa itu judulnya teh Akan di mana akhir cerita. akan di mana akhir ceritaku. Selintas saja. Biar saya menyamakan frekuensi dengan si Mang ieu. Jadi saya jatuh cinta pada pandangan pertama selintas tapi membekas gitu. Cik menang strum naon tinu lagu ieu. Tentang naon nuku Mang kajangkau we. Jantan anu saya yang tangkap itu lagunya itu mengingatkan akan dosa, Ustaz. Hiji, dua, Dosa. Mengingat akan kesalahan-kesalahan dulu yang pernah saya lakuin, entah itu yang disengaja atau nggak sengaja. Jadi bener-bener flashback banget gitu ke saya teh. Dulu teh orang teh pernah bener-bener ngelakuin dosa yang besar gitu buat saya. ada sederhana, tapi di situ letak fitrah. Jadi tekudu riweuh ngajelaskeun mah walaupun Yana nu nyanyi tapi kan kasetrum aya ikhlas ngadengikeun jeung menyimpulkeun nama. Jadi di sinilah diskusi diikhtiari untuk kita mendapat frekuensi positif. Nah, orang tanya ya praktisina Mang Yana tinggalina capek pisan nyanyikan lagu nu bieu. Ada histori apa di balik lagu ini? Jujur hatiku pernah terasa mati. Jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang agungkanmu. Ketika semua orang menyembahmu gitu. Jadi emang Lalai ya waktu itu. ya jujur pernah gitu. Batur Jumatan. Ya nama lebih memilih untuk menyiapkan nanti sore untuk bermain bola. Batur ke masjid, Yana lebih tertarik untuk ngebersihin gitar untuk kembali lagi ke Pernah ada di posisi itunya. Pernah ada. Sebetulnya Mang Yana waktu itu sudah istiqomah. Artinya tara kagoda kuno bener gitu. Batur Jumahan, iya mau gitar. Jadi nyakeun we dang geus. Ya, jangan mencerca masa lalu. Dan akhirnya teh di lagu ini daripada ditutup-tutupi dan merasa bersalah gitu, Yana coba nuangin di tulisan gitu. Makanya ya lo enggak pernah kalau misalkan pun nanti tadi ditanya ya namanya taruh Jumatan ya enggak akan mengelak udah Ngaku, kan? jujur aja jujur Kela orang tadi ningali ya di antara audiens Mang Iki kan selalu terdengar suaranya di diskusi ya. Mang Iki sebagai spiritualism ya. Mengadengin lagu dia. Ini pertama kali saya yakin Mang Iki dengan lagu ini atau sebelumnya pernah dengar? Sebelumnya belum pernah dengar malah. Baru sekarang. Kita kan diskusi nih. Dapat setrum apa ke telinga, lebihnya ke hati. Saya lebih kalau nyetrum Mang Evi ya ini nyetrum pisan gitu Ustaz. Tapi saya melihat justru di sini ada satu syiar dalam lagu itu benar-benar tajam. Benar. Dengan cara melakukan satu komunikasi yang namanya komunikasi empati. Oke. Tidak dengan cara menghukumi orang lain tapi dengan menghukumi kita dengan harapan lagu tersebut menjadi ibroh buat orang Cik lain. nu paling karekem bieu kata-katana nu mana Mang Iki?
yang paling kerekam itu tadi dosa itu yang sering kedengeran. Ya, diulang. Udah otomatis dosa. PPT ya. Betul. Jadi tapi tidak dengan cara kamu yang berdosa, tapi saya Pengakuan, yang berdosa. Kamu jangan seperti itu lagi dan ayo kita bareng-bareng untuk menjadi lebih baik. Tuh, ya. Jadi segala sesuatu teh berpotensi untuk jadi positif. Kieu. Kalau dengar narasinya beliau, Masya Allah ya. Ternyata jero. Intinya, nu minang diucapkeun di diskutik, malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Ya, daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Yang Allah butuh itu pengakuan bukan keakuan yang akan merubah kelakuan. Takut saya dirubah. Pangi kan nilai Semir Pak. Saya ketemu Yana tidak hanya hari ini. Jelas sebelumnya inten malah terlebih musim pandemi. Mang Yana suka main ke pesantren, ke rumah diskusi-diskusi. Aya nu unik. Cina lagi bohong, ketemu ngomongkeun hijrah. Saya suka lagunya mun ditita sok di ladangan wae. Sehingga membahas Mang Yana teh mulai ada diskusi tentang hati. Tad indahnya gimana ya kalau mau bikin lagu? Saya ngasih tip and triknya gimana waktu itu? Wudu. Cek saya teh wudu lah, brother. Ame ngeunah hasilna gurih, teu kudu payu, nu penting abadi. Saya analogikan tinggal di bimbo laguna. Iji listening we di zona manapun, di segmen apapun, kapanpun. Tapi sing Mang Yana yang beda laguna sok jieun heula. Waktu itu saya anjurkan wudu Mang Yana pas nyieun lagu naon nya hari tetenya? Doa. Iya, doa. Ini Mang Iki Mang nelfon, Mang Yana wudulah coba nyeun lirik pasca wudu bedakeun jeung nyeun lagu samemehna. Oke, kita mau denger lagu doanya? Jelas. Sok doakeun we. Punten emang Yana. Let's go. Hanya doa yang berubah takdir. Ikhtiar sudah jadi artis nyeunan lagu, perbuatan rezeki nya sakitu-kituna kejutan. Tah mudah-mudahan jadi rezeki nu hakiki. Hanya doa yang merubah takdir. Ya. Mang Yana, lagu doa ini tentang apa Mang Yana? Sebelum cek sound. Sujud hamba bukan karena manusia. Oh iya jelas ya Mang Iki tentang keikhlasan dalam menyembahnya. Justru Ustad mah teu meunang kata-kata kieu. Mentang Mang Yana omatnya tong jadi ustad Mang Yana. Oh, Mang Yana tong jadi ustad geus. Jadi nu nyieun lagu we. Kata-katanya tauhid banget aslina. Sujud hamba bukan karena manusia. Dan akhirnya pas dapat lirik itu malamnya langsung nge-WhatsApp Ustadz, ketemuannya di tempatnya Haji Ado di Rockden. Di toko hari itu. Bang Ihan langsungnya dan di sana dinyanyikan pertama. Tepuk tangan buat Rockden ini. Lucannya sponsoran. Temu abajuna euy. Tak ada yang hak untuk ku ibadahi selain Engkau, Raja semesta ini. Hamba bersujud hanya kepada Engkau. Sujud hamba bukan karena manusia. Bimbing kami agar tetap di jalan-Mu. Tuntun kami menuju pangkuan-Mu. Hamba takut akan tegur-Mu. Maafkan hamba yang selalu mengeluh kepada Engkau, Raja semesta ini. Hamba bersujud hanya kepada Engkau. Sujud hamba bukan karena manusia. Sujud
Sujud hamba bukan untuk manusia. Bimbing kami agar tetap di jalan-Mu. Tuntun kami menuju pangkuan-Mu. Bimbing kami agar tetap di jalan-Mu. Tuntun kami menuju pangkuan-Mu. Hamba takut akan tegur-Mu. Hamba takut akan siksa-Mu. Wow. Oke, Mang Yana tong pindah. Mang Yana, baheula teh Mang Yana nanya naon pas di Rock Denim teh. Tad, gimana isian lagu ini teh nya? Saya dijawabna kieu. Eta mah Mang Yana kela, Mang Yana menang lirik ti mana cek saya teh. Eta mah asa Al-Fatihah. Anu Oh ada ya sebelum dilanjut Tad. oh iya, siap. Jadi Ustaz Revi teh tadi ya lirik eusina siga kieu. Terus pertanyaan Ustaz teh nganggap sepi teh ka urang. Mangena masuk maca Al-Qur'an tara. Nggak sepi ya dan. Nganggap sepi terus dia jawab tara. Pokoknya sama Quran tara. Naon cenah Tad? Naon gitu kan jeung Mang Yana. Iya. Iya tinggal liriknya. Urang juga ingat kana Al-Fatihah we. Satu, bimbing kami agar tetap di jalan-Mu. Nu terngiang di pikiran orang yang di hati. Ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami menuju panggilan-Mu. Nu hamba bersujud bukan kepada iya karena budu iya karena stain bla bla bla. Mang Yana ieu masa Al-Fatihah. Mang Yana sendiri teu sadar. Kadang bahasa Allah itu universal, tergantung keresahannya di mana. Tapi kalau keresahan itu dikembalikan ke Allahnya yang memiliki rasa, itu Allah atur sendiri kata-katanya sesuai kapasitas hambanya itu. Maka tepuk tangan buat doanya. Dan anu unik di lagu ya Miracle, Mang Yana, ieu lagu teu kudu diproduksi cek saya teh. Tapi seberapa kali saya panggung isi pengajian, jadi sebagai pembuka kajian teh kan orang sok nyarten nasid, orang luas. Nah lagu Yana menyebar dengan sendirinya. Kalau sudah waktunya, betul. ikhlas akan menembus batas dengan sendirinya. Semoga diskusi pun demikian. Ya. Mang Yana ada keresahan apa sampai dapat lirik dan kata-kata itu? Hook lirik intinya mah dari itu. Sujud hamba bukan karena manusia. Ya jero ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan manusia beribadah kepadaku kecuali dengan khalis, tulus. Sujud hamba bukan karena manusia. Yang itu teh diulang jadi sujud hamba bukan untuk Dua kali manusia. taukid. Jadi anjurna amal ibadah seorang itu karena pencitraan. Ria Anas ingin dilihat manusia. Mungkin bahasa Mang Yana nyampaikan dengan liriknya. Terus labana kholison. Ibadah orang loba teramisi darah, loba terbaui kotoran. Maka berhentilah pencitraan karunya hand body. Ya mana ke citra wae tuh. Ya jadi ikhlas itu tanpa kepentingan. Mang Yana mungkin merasakan capeknya ketika ibadahnya terbagi dengan niat-niat dan kepentingan yang bukan Allah, bukan untuk Allah sang yang memerintahkan untuk kita. Jadi saya rek testimoni dia ke kameramen dan diskusi ya mah. Menang setrum naon di lagu nu bieu. Ulah gondrong tepuku. Dapat setrum ini apa? Lebih apa ya? Lebih getol gitu lah menjalankan ibadah gitu. Ikhlas sarambah. Ya, lebih ingat karena Allah gitu apapun teh. Urang mewakili si Mang ieu nya. Jadi ibadah mah tong hayang dinilai, nu penting bernilai, setuju?
Dan saya sepakat dengan manajemen Diskustik, luruskan niat, kembalikan ke niat yang lurus, bahwasanya acara ini menjadi frekuensi untuk sharing di tengah-tengah banyak manusia serongnya, sing sering-sering, wehnya tong halang-halang orang rek healing daripada aing hulang-hulang ke disabet helang. Jadi inilah healing kami di Diskustiknya. Tak urang teh boga Mang Yana. Kadang kita merasa sendiri setelah berhijrahnya. Merasa sendiri setelah resah kemana kudu ini, kudu pindah gitu kan. Hijrah hidup jadi terarah. Boleh saya nyanyi sama Yana? Boleh. Dangke aya iya ya album duaan judulnya Yana Yana. Mang Yana orang nyanyi dia Danau. Oh iya dia Danau. Mas Panji izin saya mau pinjam lirik untuk keresahan hati yang merasa sendiri dalam keramaian, ramai dalam kesendirian, krisis tempat bersandar dan sandaran. Kunaon awewe mun dipoto sok nyangeyeng. Mereka butuh sandaran. Ternyata lelaki ge sok hayang bersandar tah. Pas denger lagu Dia Danau, semir Pak, urang menang pangupah rasa. Jadi kadang orang tuh di riung wae tapi sepi. Orang tuh di sepi tapi rame dengan zikir mun keur sadar. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengobati, ternikmati oleh siapapun yang lagi merasa kesepian. Jangan pernah merasa sendiri. Dia Danau. Semoga masih ingat ya. Lagu ini didedikasikan buat orang yang sedang merasa sepi dalam keramaian, merasa ramai dalam kesepian. Mari kita tenggelam dalam danau air mata. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Duduknya menghamba hanya pada Sang Maha saja. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, menyusuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh ia tak pernah menjadi kecewa. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Duduknya menghamba dalam danau air mata. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh ia tak pernah menjadi kecewa. Ada yang sedang seperti menyendiri. Innallaha ma'ana. Jangan pernah merasa sendiri. Tidak ada, you are not alone ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, Tong nyanyi. nah
Bisi. Besi oh, aing loba saingan. Ampura Mang Yana juara, tepuk tangan dulu buat Mang Yana. Ngarokola. Kita akan kembali setelah pesan bakso 3 mangkok. Semirpa, kita butuh udu dulu. Hey, lihatlah alam semesta serta seluruh isinya teratur dan beraturan dan berputar sesuai fungsinya tanpa ada cacatnya, terurus oleh Sang Maha. Namun kenapa manusia masih saja ada yang suka mengurus yang bukan urusannya? Cik atuh mikir, cik atuh mikir, cik atuh mikir. Cik atuh mikir, cik atuh mikir, cik atuh mikir. Hei, rezeki telah tertakar, tidak akan tertukar. Jangan dibanding-bandingkan dan coba ulang pandangan tentang salah dan benar. Hak mutlak sama esa, namun kenapa manusia masih saja ada yang suka mengurus yang bukan urusannya? Cik atuh mikir, cik atuh mikir, cik atuh mikir. Cik atuh mikir, cik atuh mikir, cik atuh mikir. Mari kita belajar berkah dalam merasa dengan tanda yang ada. Sakit tuh di pusat mah. Selalu ada ending sakitu we ti pusat mah. Meliputu ka Cisaat di jalan Bang Ijing si Mama. Sakitu we sementara ti pusat mah. Kayak orang keprok khusus tong iluan. Keprok tukang cuanki anjir. Semir Pak. Selintas lagu ini kehormatan buat Diskustik. Karena lagu ini pertama diputar resmi untuk acara Diskustik, tapi mudah-mudahan menembus batasnya. Amin. Cik atuh mikil cadel. Baheula orang teh menang kata-kata ieu teh mangi di duit di jalan disebut rezeki anak soleh. Hayang disebut ahli surga tahajud tala. Zakat mung cik atuh mikil. Terbentur, terbentuk. Cik atuh mikir. Jadi tina cadel jadi genre kalau ada kesadaran. Yang sibuk di lagu ini adalah sibuk membandingkan, sibuk ku amal batur sampai lupa amalnya sendiri. Jadi kita diajak berpikir dengan lagu ini. Daya mah Diskustik kudu rada disarikeun. Kalau saya lihat lagu ini lebih ke ngarahin buat tafakur mengiki. Ya. Afalah ya kilun, afalah ya tafakkarun. Mana teh teu mikir, teu berpikir. Eta Allah nyiptakeun segala sesuatu begitu sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Disebut ku yana
tanpa kecacatan. Ya, nah nu nyacatkeun diri mah urang. Tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak sempurna. Pasti fadala ba'dhum ala ba'din, saling menyempurnakan walaupun menurut kacamata manusia ada kekurangannya. Jika orang pendek Mang Iki orang nanti syukur mah pas kamu aya peranti kiih budak. Anjir kai. Sensitif. Ulin yang memajikan kamu, Bu Deti ngasuh kok lu ayo palaki. Naik angkot dihitung setengah. Nu penek tapi mau aya nu janggung lah mun nu penek. Maka mangyana cik atuh mikir tong ngarasa janggung sorangan. Mangyana disebut janggung teh urang nu penek. Mantak sia tong barenek kenyaingan aing. Nah, makanya kenapa terinspirasi begitu nyusun indah dawainya, liriknya. Sebenarnya hasil di mana sih lagu? Almuk. Nah, Almuk kumaha eta tina Almuk? Tina Quran berarti. Nya surah Almuk. Baca 30 ayat. Berarti sok maca Quran tepuk tangan. Awas tong ngapkeun. Jadi weria. Nya Ada pertanyaanna kadinya. Heeh. Kumaha eta sampai keinspirasi muka Almuk? Asbabu torojona. Kan biasa kalau misalkan Pak Yanwar kan yang order. Oh, orang teh boga kajian tetap Senin, Selasa juga di sini. Ya inilah hasilnya. Kumaha cek Pak Yanwar? Pas kebetulan beberapa kajian teh selalu almuk lagi kan. Pas dapat order. Pokoknya Pak Yanwar teh cek atuh mikir Mang Yana diberesin. Almuk Mang Yana gitu. Coba ya baca beberapa. Akhirnya dapat dan akhirnya tuh dapat itu. Hey, lihatlah alam semesta serta seluruh isinya teratur dan beraturan. Tidak ada yang sia-sia. Jadi emang seperti itu. Sempurna. Dan berputar sesuai fungsinya. Rotasi berapa? Tanpa ada cacatnya. Di Almuk ada ngomong Keren. Tepuk tangan. Itu cara nerjemahkan seorang seniman ketika membaca Quran. Jadi dawai baru yang indah dan bisa dinikmati sebagai nutrisi hati. Tepuk tangan buat Epi Effendi. Ini ngapain? Dan saya masuk salut ke diri sorangan. Nah, ini ada yang merindukan. Ini bocoran di pusat. Mengenai boga lagu tentang semangat beribadah, road to masjid, go to Moscow. Aya teh tong anggap sepinya. Ada orang teh ngariung teh ukur ngariung dina reang tapi poho di ruang. Jadi tina tafakur teh itu yang kemudian jadi stimulus motivasi kita rindu akan rumah Allah. Ya, mangana teh pas ningali at-tahajud, rada disambung-sambungkeun. Mangana gigitaran bikinlah dia surau di atas bukit ya. Surau kaki bukit. Surau kaki bukit tentang naon Mang At-tahajud yang datang ke sana kan dia teh nggak mewah, tapi azan teh berkumandang di situ. Salat ayam. Malah bukan hanya azan tapi kan zikir, terus anak-anak juga ngaji di situ. Gitu. Terus ada yang lebih menyentuh hatinya lagi mah ya ada momen sebelum Ramadan 1 tahun ke belakang jalan-jalan ke Cibesi, Curug Cibarebe gitu. Tafakur nu saestuna ya. Datang ke sana lumayan dari parkiran tuh jalan hampir 8 kilo apa 10 kilo lah jalan. Tapi pas di tengah-tengah jalan teh ada satu gubuk kecil gitu. Tapi nyaman gitu. Dan gubuk itu ternyata surau. Iya. Dipakai sholat. Ada cai mancurna gitu. Dan itu hits ya kalau ke kampung ke Garut gitu. Selalu mereka sesibuk apapun bertani, berkebun, sok aya we sajadah mau kena. Yeah. Nah itu yang jadi etnik secara spiritualnya orang tuh diingatkan walaupun tanpa ada suara, tanpa ada kata tapi dengan bentuk saja ingat ke Allah. Karena yang namanya itu jadi sebuah keistimewaan. Orangnya pernah ningali klip sliding nah. Makanya ya dari runway berarti beliau sedang mencari dan salah satu pencariannya adalah yang kita tidak bisa. Beliau bisa menggambarkan, mengilustrasikan apa yang didapat dari spiritualnya berupa lirik. Tepuk tangan buat surau di kaki bukit. Sok Mang Yana sebelum mengakhiri kisah
Kita arahkan dulu pemirsa Semirpa Diskusi ini untuk ingat kepada Allah dengan merindukan musola, surau atau masjid di sekitar. Tajuk bahwa lamanya spoken buat surau di kaki bukit ini. Mudah-mudahan lagu ini menjadi semacam pendorong semangat, penumbuh kesadaran, bertambah, bertumbuh, berkembang baik, berkembang biak. 3 kali dipanggil Allah, satu musim adan. Di surau mana, masjid manapun panggilan itu berkumandang. 2 panggilan haji dan umroh. Semoga siapapun pemirsa Semirpa yang menyaksikan diskusi ini bisa menikmati perjalanan spiritual dengan berumroh dan berhaji. Yang ketiga panggilan kematian. Maka surau ini adalah kata lainnya, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, salatlah sebelum disolatkan. Anggap saja adan itu seakan-akan Allah melambaikan tangannya untuk para hamba-hamba yang dirindukannya. Surau di kaki bukit. Tapak jalan menuju surau, menyusuri pematang sawah. Jauh dari megah rupa bangunannya, lafaz azan berkumandang di sana. Di surau kaki bukit itu, solawat mengalun syahdu, zikir terus menggema, mengucap namamu ya Allah. Di surau kaki bukit itu menetes air mataku, teringat dosa yang tidak terhingga. Jalan kecil menuju surau, sedikit gelap malam menjelang. Jauh dari megah rupa bangunannya, lafaz azan berkumandang di sana. Di surau kaki bukit itu, solawat mengalun syahdu, zikir terus menggema, mengucap namamu ya Allah. Di surau kaki bukit itu menetes air mataku, teringat dosa yang tidak terhingga. Setapak jalan menuju surau. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Memang hanya orang yang beriman dan yakin kepada hari akhir yang terpanggil untuk memakmurkan surau-surau yang menjadi Baitullah, rumahnya Allah. Semirpa, kalau sudah lagunya mengarahkan untuk ingat Allah di rumahnya, masjid, maka ada lagu terakhir dari diskusi kita hari ini. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, sholatlah sebelum disolatkan, berwudulah sebelum diwudukan. Karena layaknya hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Kullu azalim musamma, kullu nafsin da'iqatul maut. Dan lagu terakhir dari Yana Head, kematian. Uzgur, ingatlah
Fadkur, perbanyak ingat ala hazimil lazat, tentang si pemutus kelezatan. Mudah-mudahan lagu ini melembutkan hati yang keras, menyemangati hati yang lalai untuk isma syi'ta. Hiduplah semaumu, fa innaka mayyitun, tapi sungguhnya engkau akan jadi bangkai. Rangkai, bingkai, jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kematian from Yana Head. Iya mah rada ke. Rada keung ieu mah, justru keung na eta nu rek diala. Ya, ajaib Ramadan hari ke-7 kalau nggak salah. Dapatnya ini ya. Ramadan hari ke-7. Di Ramadan dapat lirik ini. Kematian pasti datang menjelang. Kita hanya menunggu saja gilirannya tiba. Telanjang kesaksian dari kaki dan tangan tentang apa yang telah dijamah selama di dunia. Telanjang, telanjang. Duhai Zat pemilik hidup dan mati, anugerahi kami dengan cahaya yang murni. Ampuni kami yang hina ini. Ayatmu benar, janjimu adalah benar, perhitunganmu pun benar. Ampuni kami yang hina ini. Duhai Zat pemilik hidup dan mati, anugerahi kami dengan cahaya yang murni. Ampuni kami yang hina ini. Duhai Zat pemilik hidup dan mati, anugerahi kami dengan cahaya yang murni. Ampuni kami yang hina ini. Kematian pasti datang menjelang. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Susah kalau ujungnya udah kematian, kita nggak punya kata-kata lebih. Semoga kita wafat semuanya dalam husnul khatimah. Semirba, jangan mana-mana. Tunggu di episode berikutnya. Kita akan memetik arti menuai hikmah, syair dan syiar dari apa yang terdengar.
Semoga kita menjadi cenghar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mang Yana.